pujinya. Saya ulangi, selamat pagi dan terimalah salam keimanan kita. Kue tertungkir salam saya. Hari ini tanggal 18 April 2021, di hari yang cerah karena tadi malam hujan agak keras sehingga udaranya cukup sejuk dan sumuk karena ini musim pancaroba, dan kita harus panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kita waktu dan kesehatan sehingga kita dapat datang di lidah gerbang kebajikan suci ini untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui ajaran Nabi sehingga akan mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita. Sengaja hari ini saya mengambil ayat dari kitab Tasyik yang akan saya ulangi baca kembali, yaitu Tasyik bab 3 ayat yang keempat. Di dalam kitab Sanjak tertulis, pandanglah tebing sungai Ki, hijau berkilau jajaran bambu. Adalah seorang kuncu yang mengesankan, laksana tanduk dibelah digigir, laksana batu dipahat digosok. Betapa teliti dan tekun dia, betapa terang dan mulia. Adalah seorang kuncu yang senantiasa tidak boleh dilupakan. Laksana dibelah digigir, itulah cara belajarnya. Laksana dipahat digosok, itulah cara membina dirinya. Betapa teliti dan tekun, itulah cara meluruskan hatinya. Betapa terang dan mulia, itulah menyebabkan orang hormat kepadanya. Dan adalah seorang kuncu yang senantiasa tak boleh dilupakan. Itulah melukiskan jalan suci yang jaya dan kebajikan yang mencapai puncak baik. Maka rakyat tidak dapat melupakannya. Sengaja pagi ini saya ambil tema yaitu untuk membentuk seorang kuncu. Seorang kuncu di sini saya jelaskan secara sederhana saja adalah orang yang bernilai, bukan saja nilai finansial, juga terutama adalah nilai pribadi dalam pergaulan, yaitu dapat mengamalkan kebajikan yang bercahaya bagi kita semua, yaitu dapat memberi penerangan pada kita semua. Sebab di dalam hidup di dunia ini, hidup itu adalah penuh dengan tantangan. Hidup itu penuh dengan misteri dan kerahasiaan. Itulah yang kita semua alami. Sejak manusia lahir sampai mungkin menutup mata, itu tidak bisa memprediksi nasib-nasibnya di masa akan datang atau hari-hari yang akan mendatang. Sehingga kita tidak bisa memprediksi bahwa besok itu kita akan mendapat kesusahan atau kegembiraan. Hidup kita di dalam dunia ini akan menjadi kaya atau mulia, atau menjadi miskin. Ini semua tidak dapat diprediksi karena kita semua tidak tahu akan rahasia Tuhan dan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan mempelajari kitab suci ini, kita akan membawa kita menjadi seorang cincu. Sebab di dalam agama kita, tujuan hidup untuk menjadi orang yang bernilai itu adalah menjadi seorang cincu yang dapat membina diri kita hidup lebih baik daripada kemarin. Jadi ukurnya bukan harta, tetapi adalah kebaikan atau kebajikan yang kita laksanakan. Kalau setiap orang semuanya pasrah dan tidak ada usaha, jadi artinya tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan kegiatan fisik, ya umpamanya bertani, berkebun, bertukang, dan mereka memasrahkan hidupnya pada nasib. Itu kebanyakan
orang di sini ini mempunyai moto teluk-teluk nemu ketuk istilahnya, duduk menemu harta, ketuk harta, itu tidak mungkin. Jadi itu hanya kata-kata yang menghina-hubungkan atau menyemati orang-orang yang merasa mendapat nasib yang kurang baik. Jadi rezeki itu tidak bisa tahu-tahu jatuh dari langit. Semua harus diusahakan. Memang dalam kitab Bingju ada kata-kata yang bisa mendukung tokoh-tokoh nemu ketuk itu, yaitu di dalam Bingju 5a pasal yang ke-6 ada tertulis, apa yang tidak kita lakukan tetapi terjadi, itulah kuasa Tuhan. Dan ada lagi, apa yang tidak kita cari tetapi dapat tercapai, itulah firman. Itu memang tertulis. Tapi kita harus ingat, sebelumnya itu tertulis ada kata-kata kalimat yang mendukung untuk timbulnya kalimat itu. Tidak mungkin tahu-tahu nemu ketuk itu tidak mungkin. Tapi harus selalu orang itu harus mulai dari awal, mulai dari kecil, harus selalu belajar. Dan ajaran Nabi dalam kitab Benji yang pertama adalah kita selalu disuruh belajar dan dilatih. Itulah yang menjadikan orang menjadi seorang jinjul atau seorang tunju. Jadi ada kata-kata jangan dipotong, di mana yang baik untuk kita, lalu yang kurang baik kita sembunyikan. Jangan, kita harus membaca keseluruhan sehingga kita bisa menjadi dapat arti daripada firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan seorang jinjul selalu dituntut untuk berendah hati, jangan berebut, baik itu rezeki, baik itu jabatan, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan. Maka di dalam kitab Lundi juga disebutkan harta yang tidak sesuai dengan peruntukan kita, jadi yang tidak halal itu bagi Nabi adalah seperti awan berlalu. Itu tertulis juga di sana. Dan untuk mendapat kejernihan dalam berpikir, itu harus kita baca kitab suci kita hayati satu persatu. Jadi kita harus mulai dari sejak kecil, kita harus belajar. Tahapnya adalah sekolah untuk mendapat pendidikan, mendapat pelajaran, mendapat nasihat atau pitutur dari guru atau mungkin dari orang-orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman. Dan tiap orang harus mempunyai semangat. Semangat itu dalam bahasa kitabnya disebut ji atau ki. Harus punya ji, semangat. Semangat itu penting sekali untuk mendorong kita meningkatkan diri menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki nasib kita. Dan dengan semangat kita mempunyai niat kita itu akan menjadi lebih cepat didorong untuk dapat terrealisasi. Maka semua dalam belajar, dalam kehidupan ini diperlukan ketulusan, perjuangan, ikhtiar atau usaha, dan dengan sabar, harus dengan sabarnya menenangkan waktu untuk mengikuti waktu dan kesempatan untuk semuanya dapat mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi untuk meningkatkan
di dalam perjuangan untuk memperbaiki nasib kita jangan terlalu menuntut pada dan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Sebab dengan menuntut kita harus sama dengan orang lain, itu berarti kita mempunyai rasa penyesalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa Tuhan memberikan nasib orang itu lebih baik dari saya? Membandingkan. Jadi kalau kita sudah membandingkan, itu lalu kita membandingkan rahmat Tuhan atau kurnia Tuhan yang kita peroleh. Dan itu harus kita tahu, Tuhan itu adalah mutlak, mempunyai rencana yang baik untuk kita semua, untuk makhluk hidup di dunia ini. Jika kita selalu menyalahkan Tuhan, selalu tidak terima dengan nasib kita, tapi tidak berusaha hanya menyalahkan, itu tidak ada mendapat kemajuan. Jadi kita harus dapat meluruskan hati kita di dalam jalan yang benar, di dalam membangun motivasi kita untuk menjadi lebih baik dari hidup kita. Di dalam ajaran Nabi yang kitab suci ini sesuai, beberapa ayat memberi petunjuk pada kita supaya kita ini berbuat baik, menyemangati semangat kita. Dan contohnya adalah murid Nabi yang pandai bernama Jugo. Jugo ini latar belakangnya adalah pedagang. Maka di dalam kitab Lundi 5 pasal 12 itu terdapat kalimat, aku tidak ingin orang lain merecoki aku, maka aku pun tidak ingin direcoki orang lain. Juga berkata pada Nabi begitu. Dan dia mendapat teguran dari Nabi. Su itu namanya Jugo. Namanya Jugo itu adalah Tuan Boksu, jadi panggil Su. Itu kiranya belum menjadi kemampuan. Mengapa Nabi mencela? Karena Jugo belum mencapai tingkat ajaran Nabi. Ajaran Nabi adalah yang utama adalah Chongsu, Satya dan tepat salihun. Ini tidak ada salihunnya. Cukup kita mau diri tepoti. Jadi belum mencapai tingkatnya. Tetapi Nabi juga tidak menyalahkan pada cukup. Terbukti dari ayat beliau di dalam Lundi 11 tertulis, Gangwe itu sudah hampir mencapai kebajikan yang sempurna. Ia hidup dalam kemiskinan. Su atau Jugo itu tidak mau menerima nasib. Ia berusaha menambah-nambah kekayaannya, tetapi pertimbangannya ternyata banyak tepatnya pula. Jadi Nabi sangat bijaksana. Memang Jugo di dalam ajaran Nabi belum sampai Tiongsu, Tiongsi belum sampai. Tetapi dia tidak salah karena dia menambah kekayaannya, dan kekayaannya itu juga membawa kebahagiaan hidup bagi Jugo, keluarga, dan orang-orang sekitarnya juga atau pegawai-pegawainya. Dia bisa menerima tenaga kerja, meringankan beban-beban mereka. Jadi kebijaksanaan orang itu harus kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri. Ini harus kita pelajari supaya kita di dalam hidup itu jangan sampai fanatiknya. Wah, kono lho melu aku sugih tadi ini. Kok jauh melu bungkok, tunggu, kok mau man. Ada katanya bakal rumah betul itu yang ragu atau mungkin orang yang sudah
di WA ada orang yang bakar profit atau bakar mobil, itu orang bodoh sebetulnya, tidak menghayati, dia hanya arogan, pamer. Tuh aku bisa ngirim orang tua saya profit atau mobil, itu orang bodoh. Jadi Nabi mengatakan bahwa perlakukan orang mati itu tidak seperti orang mati, tapi juga tidak seperti orang hidup. Itu harus kita bisa meningkat. Ya betul. Dan di zaman sekarang ini semuanya dinilai oleh materi. Jadi kalau orang bui, ya dulu ya sudah dinilai dipandang rendah, tapi sekarang ini lebih dipandang rendah orang yang bui. Maka Nabi selalu mengatakan untuk membina diri, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka di dalam Luki 15 disebutkan seorang kunjung menuntut diri sendiri dan seorang rendah budi menuntut orang lain. Jadi dalam meningkatkan diri, dalam belajar, dalam bekerja, selalu menuntut diri sendiri. Jangan sampai menyalahkan orang lain, menuntutkan orang lain, dipandang atau mengapa kok saya tidak bisa seenak itu. Kita lihat orang A, si B hidupnya enak, belum tentu di dalam hatinya atau dalam pikirannya enak. Orang yang kaya itu kalau libur nangis, tidak kerja, rentennya berapa jalan. Jadi kalau rentenir, kalau libur itu sekian senang, dia tidak kerja, rentennya jalan. Tapi orang yang ambil kredit, tidak kerja, tetap bayar renten. Jadi dia juga mikir, harus putar-putar meningkatkan kerjanya supaya lebih baik, lebih bisa meringankan pembayaran bunganya. Sebab kerja sekarang tanpa bantuan dari finansial dari luar, kelihatan sekarang mulai berat. Kalau kita ekonominya berkiblat pada Amerika. Dulu kalau saya tuh pengen sepeda, itu 2-3 tahun saya nabung. Nanti setelah dapat berapa saya baru bilang apa saya kepengen sepeda jengki. Di zaman dulu terkenal. Saya sudah punya tabungan segini, belum tambahin. Kalau orang sekarang kan tidak, langsung minta kredit atau gesek kredit card beli. Kan orang memberi utang kan mesti memperhitungkan bunganya. Dan itu adalah ciri khas dari orang Amerika. Di dalam buku yang saya baca, orang Amerika itu semua makan utangan, sebab bayarin pakai kredit card. Sekarang makan bayarin kan air bulan. Rumah juga nyicil utang. Beli kosmetik untuk merias wajahnya utang. Semua pakai kartu kredit. Jadi kita ini sebetulnya tidak pada Amerika keliru. Kita itu punya kebudayaan yang baik, tapi kok kiblatnya ke orang yang suka utang. Ada zaman dulu orang utang itu rendah, dipandang rendah, orang yang suka utang atau suka minta. Sekarang kreditnya bank tinggi, orangnya dihargai. Dapat kartu apa yang punya VIP itu, ya, parkirnya juga apa namanya? Platinum. Bukan platinum, bukan saya kok lupa. Orang yang diperhatikan itu yang jadi
parkirnya aja juga, parkir mobilnya juga di tempatnya yang baik. Prioritas ya, prioritas. Orang hutan dihormati karena bank mendapat keuntungan dari orang ini. Padahal kalau kita yang laku sedikit-sedikit itu mengumpulkan bank, mengumpulkan uang dari kita dapat utang, tapi tidak dapat penghargaan dari bank. Tapi orang yang utang, yang memberi keuntungan itu baru dihargai. Jadi dunia sekarang ini kan banyak. Itu harus kita tahu, wah, punya aja prioritas. Kalau ke airport mau pergi bawa kredit cardnya yang paling titanium apa itu masuk lunch, uang makan sudah ada bayar, sudah diperhitungkan dengan bunganya. Itu adalah sekarang ini kejadian yang kalau kita teliti sebetulnya kurang perlu untuk kita hidup kita di sini. Maka di dalam kita meningkatkan diri kita, nilai diri kita, karena kita bekerja itu adalah untuk meningkatkan diri kita. Karena kalau pribadi kita ini tetap itu tidak akan bernilai, jadi harus lebih bernilai. Maka kita harus mendasari hidup kita pada Hudud 14 pasal yang ke-35. Nabi bersabda, aku tidak menggerutu kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak pula menyesali manusia. Aku hanya belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi. Tuhan yang Maha Esa yang mengerti diriku. Jadi dengan ketulusan hati kita belajar untuk meningkatkan diri kita. Juga dilanjutkan dengan Hudud 16 pasal yang ke-9. Nabi juga mengatakan, orang yang sejak lahir sudah bijaksana, itulah orang tingkat teratas. Orang yang belajar lalu bijaksana, ialah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar, itulah orang tingkat ketiga. Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tidak mau insaf untuk belajar, itulah orang yang paling rendah di antara rakyat. Jadi kita harus dapat memilih, kita akan menjadi orang tingkat berapa. Tingkat 1 tidak mungkin itu Nabi. Yang bisa adalah tingkat 2, 3. Jangan menjadi tingkat 4. Itu adalah sangat rendah, atau yang disebut dengan istilah syaurin. Dan sekarang ini dengan kemajuan zaman, untuk meningkatkan diri kita, pengetahuan kita atau pelajaran kita, tidak usah belajar sekolah dengan formal. Sekarang ini banyak sekali program TV, program radio, terus apa itu namanya dari HP yang memberi pelajaran pada kata-kata mutiara, kata-kata bijaksana yang bisa meningkatkan motivasi kita untuk meningkatkan diri. Sebab di dalam kitab Hudud juga, jika kita berjalan bertiga, salah seorang pasti akan menjadi guru kita. Yang baik kita tiru, yang kurang baik kita perbaiki. Jangan dibuat, diperbaiki, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini setelah saya uraikan menurut kitab dari Sesuh dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca di dalam buku berlatar belakang kemajuan negara Jepang. Itu ada pelajaran orang itu meningkatkan diri itu dengan 4
Yaitu hal yang pertama adalah head, singkatan dari head itu kepala. Jadi orang itu harus belajar, harus berpikir, karena otak itu kepala, ya, meningkatkan rasa kita itu bisa dari penciuman, kita bisa mendengar, dari mulut mengecap, itu harus dari head, kepala, harus itu dilatih. Yang kedua adalah hand itu tangan, handphone, telepon tangan. Jadi kita harus meningkatkan keterampilan kita, daya kerja kita terampil. Saya dulu 10 tahun yang lalu itu kalau ke Congbok melihat wanita-wanita sana tuh pakai seperti uji soket. Saya pernah dengar dari Mario Teguh, dulu motivator, yang mengatakan ini yang membuat negara Cina menjadi maju, soket. Tapi sekarang kalau ke Congbok tidak ada yang soket, pegang HP. Wah, walaupun sekarang Congbok maju, tapi trennya, keterampilan tangannya pasti akan kurang. Terus akan banyak sekali orang-orang yang banyak mulut komentar-komentar, jadi komentator, buah-buah akan menjadi lebih banyak. Ini memang ini ada zaman ya. Kita tidak bisa membendung kemajuan zaman, tapi kita juga bisa mengevaluasi bahwa ini baik atau. Maka saya juga selalu mengingatkan pada cucu saya, kalau terlalu banyak main game, ayo game dikurangi, ayo belajar PR-nya buat dulu. Sebab dengan terlalu banyak game, hanya jempolnya saja yang jalan, itu nanti mengurangi keterampilan. Lalu yang ketiga adalah hati. Jadi orang Jepang disuruh melatih rasa empati, jangan menahan diri. Contohnya TV kemarin atau lusa, seorang ayah mukuli perawat karena anaknya diinfus, suruh nyabut infusnya, susternya tidak mau, nangis terus, susternya dipukuli. Itu kan tidak punya empati. Saya dengarkan yang lusa itu, kok yang lapor rumah sakit sama perawat kok yang diperiksa itu, kok orangnya kok tidak dipegang, itu kan hukum terbalik. Saya mendapat gitu, sudah ada buktinya, gambar, tapi malah saya lihat orangnya sudah dicecrek. Nah itu yang betul, tidak punya empati, merasa bahwa lebih kaya, lebih bisa bayar. Kalau di sini bisa diistilahkan tidak Pancasilais, zamannya Pak Harto atau zamannya Bung Karno. Tapi sekarang ini istilahnya lain. Itu hak, itu harus dilakukan. Lalu yang keempat adalah hair, yaitu sehat. Jadi seorang kunjung, seorang yang nilainya lebih, itu harus mempunyai kesehatan yang baik. Jadi orangnya kalau fisiknya kurang baik, loro-loronan istilahnya, itu mau berbuat baik ya nggak bisa. Uangnya untuk obat diri sendiri habis. Jadi harus meningkatkan daya tahan tubuh kita atau menjaga kesehatan kita. Jadi sebagai penutup nanti saya bacakan cerita. Ada satu cerita yang
bisa mewakili semua itu. Jadi orang itu harus berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan kedudukannya. Nah, kedudukannya itu mau jadi seorang cinze, kunjung atau menjadi seorang xiaojin, terserah. Kalau orang mau jadi cinze harus begini, orang xiaojin pasrah itu tadi. Maka di situ disebut harus punya serenity atau ketenangan, yaitu berani menerima kenyataan. Kenyataan itu berani menerima kenyataan bahwa sekarang ini saya masih begini. Tapi dengan kita mau sadar untuk meningkatkan diri dengan cara belajar dan berusaha, kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah courage atau keberanian. Jadi kita harus punya berani untuk maju. Dan yang ketiga adalah aspek wisdom atau bijaksana. Jadi kita bisa memikir apa yang kita harus kerjakan, apa yang sebelumnya kita harus berhenti dulu. Ini adalah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, dan di akhir khotbah saya selalu menggambarkan cerita. Ini ada satu cerita yang bisa mewakili apa yang saya ucapkan pada waktu ini tadi. Yaitu saya ambil dari Chicken Shop of the Soul, bagian saya lihat tak ada yang tak mungkin. Ceritanya nomor 14, judulnya Rock dari Kulit. Jadi ada seseorang yang karena keadaan pindah ke kota. Dia bekerja sebagai kasir, teller di rumah makan. Kalau di toko kelontong, kalau kurang ambil kan di barat. Ini kan ceritanya dari barat, dari Amerika. Jadi ambil, nanti bawa ke teller, hitung, bayarnya pakai kredit card. Yang tadi saya katakan. Orang itu karena pendidikannya rendah, dia ini memakai pakaian kemeja putih berkancing sampai bawah, rompi berwarna biru aqua lengkap dengan dasi kuku, pakai rompi, pakai dasi kuku. Lalu bercelana bahan polyester dengan ikat pinggang elastis yang besar, dengan karet hidung berwarna merah. Jadi untuk masternya itu pakai karet hidung, dan memakai wig buso yang cukup menjadi seorang kelihatan seperti baju. Jadi karena dia harus bekerja, seragamnya sebagai teller itu. Jadi dia orang lihat itu sebagai badut. Kalau dia bercermin, aduh, kerjaku hormati pakaian sebagai badut. Lalu dia kalau berangkat kerja itu malu dengan tetangganya. Tetangganya pakai celana dari kulit yang baik, pakai seragam bagus beratas, caranya elegan. Dia sampai tidak berani kalau belum tetangganya itu jalan keluar, baru dia berani keluar. Kalau nanti sampai bareng, dia itu merasa waduh, minder sekali. Jadi istilahnya gini ya, yang sangat baik, yang dia. Lalu pada suatu kalau siang dia mendapat waktu istirahat. Nah, kalau waktu istirahat itu dia sudah membawa bekal, makan roti dengan minum, tapi dia tidak bisa menikmati makanan karena handphonenya dia itu diperbolehkan kalau dipakai kalau waktu istirahat. Handphonenya kalau waktu istirahat selalu masuk pesan-pesan masuk. Pesannya kan listrik mulu, bayar.
ledeng urung bayar, anakmu sekolahnya ya urung bayar, selalu nak ditagih utang, rumah kontrakannya mah habis, atau beli apa, dia selalu tidak nyaman waktu siang mendapat itu. Itu adalah kehidupannya dia. Maka pada suatu hari dia mendapat suatu inspirasi. Ini adalah jam pulang kantor. Biasanya orang di sekitar sana, orang kantoran pasti datang beli makanan atau roti atau bir untuk dibawa pulang. Biasanya karena dia minder, tidak pernah mau lihat orangnya. Tapi hari itu dia punya keberanian untuk melihat bawah orangnya dari bawah dulu. Apa yang dilihat dia? Sepatu. Sepatunya sepatu baik. Mengira kok bukan seperti sepatu saya. Lalu naik ke atas, pakai istilahnya apa, kalau kaos kaki yang panjang itu stocking ya, stockingnya baik, roknya rok dari kulit dan kaloknya bagus sekali. Lalu di sini pakai sweater yang bermerek dengan berwarna hitam. Terlihat sekali dia sangat anggun. Jadi dia tahu orang-orang kelihatan anggun sekali. Dan begitu orang itu masuk toko, konsernya berbunyi. Ternyata dia ikut mendengarkan bukan ditagih, bukan, tapi ditawari oleh toko terkenal. Ini loh ada barang ganteng baru, model baru. Dia ikut mendengar, ternyata jadi orang kaya itu ditawari barang, ada makanan buah dari luar negeri yang enak, ganteng. Terus model-model pakaian atau mungkin apa saja. Lalu dia ikuti orang itu sampai pataran, mengeluarkan rantai dari tasnya. Ternyata rantai itu terhubung dengan kunci mobil. Ternyata mobilnya yang di depan BMW. Waduh, mobilnya bagus sekali. Dia merasa orang ini adalah orang yang sempurna, dan saya orang yang kurang sempurna. Saya akan meningkatkan. Dia punya kemauan, punya rasa, saya akan seperti dia. Saya harus berusaha untuk seperti dia. Setelah dia mengambil keputusan, lalu dia berpikir beberapa hari itu, bagaimana ya cara meningkatkan dirinya. Dia tidak iri atau merasa iri atau menyalahkan dengan nasibnya, tapi dia merasa saya harus meningkatkan diri saya supaya bisa menjadi seperti dia. Jadi dia mengatakan, aku perlu bertumbuh, dan jika aku ingin memiliki rasa percaya diri lebih banyak, opsi lebih banyak, jati diri lebih sempurna, aku harus menjadi lebih dari sekarang. Ini ada kata-katanya, janjinya untuk meningkatkan dirinya. Maka dia membuat suatu rencana harian untuk meningkatkan dirinya. Pertama, dia harus memiliki waktu untuk berdoa guna membangun kepercayaan pada dirinya sendiri. Jadi dia harus tidak meminta-minta, tapi memohon pada Tuhan supaya saya punya rasa percaya diri. Yang kedua, dia berolahraga tiap hari sekurang-kurangnya 20 menit.
Jadi orang yang apa namanya tingkatannya tinggi, yang seperti yang akan yang ditiru tadi orangnya, itu jalannya aja elipsis, jalannya bagus, dadanya tegak. Itu kalau orangnya tidak berolahraga tidak mungkin. Jadi orang harus berolahraga, punya rasa percaya diri, juga meningkatkan dirinya lebih baik. Dan dia harus membaca buku karya seorang yang sukses supaya dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Sekurang-kurangnya 20 menit tiap hari. Lalu dia juga membuat beberapa sasaran untuk tahun ini, sehingga dia mempunyai tahap. Jadi dia tidak mau langsung menjadi orang itu, tapi dia menyusun suatu rencana yang bertahap. Jadi saya umpamanya gajinya sekarang ini 20, saya berapa bulan lagi harus saya bisa mendapat kerjaan atau apa saja yang bisa meningkat menjadi 25, atau beberapa bulan lagi meningkat lagi. Itu adalah tahap bertahap. Jadi dia tidak akan melompat sejauh mungkin. Maka di dalam mencapai segala cita-citanya ini, dia selalu memaksimalkan waktu yang ada pada dia. Antara lain waktu dia bertransportasi dari rumah ke tempatnya kerja, dia selalu memakai radio atau membeli CD yang berisi motivator untuk memompa semangatnya. Jadi selain dia membaca, dia juga memakai waktu yang mepet ini untuk mendengarkan motivator. Dan sekarang banyak sekali radio-radio amatir itu kan ada ruangan motivator. Jadi dia memanfaatkan. Jadi dia membuat 5 tugas. 5 tugas tersebut memberiku sesuatu untuk dibayarkan setiap hari dan memberdayakan aku dalam arti bahwa aku mendapat pengetahuan, menjadi lebih sehat, lebih proaktif, dan merasa lebih memegang kendali atas hidupku. Di akhir ceritanya, dia mengatakan, saya tidak bisa langsung membeli rok kulit, tetapi dalam 2 bulan saya sudah merasa diri saya itu stabil. Saya sudah merasa mempunyai rasa percaya diri. Dalam 2 bulan lagi dia sudah meninggalkan seragamnya seperti pabrik itu, mendapatkan pekerjaan lain yang lebih bergaji baik. 6 bulan kemudian ia menjadi manajer sebuah organisasi internasional dan memperoleh kenaikan pendapatan yang signifikan. Jadi dengan memperbaiki diri, membuat program kenaikan. Dan kurang dari 1 tahun, aku berubah dari semula tidak mempunyai rumah menjadi sosok yang mampu mengasuh rumah senilai 1/4 juta bulan. Dan di akhir ceritanya dia mengatakan, saya sudah tidak mikir rok berkulit karena saya telah punya minimum 2 biji. Tujuannya lebih besar lagi, bukan hanya karena rok yang berkulit baik. Ini adalah cerita yang menjadi inspirasi saya untuk berkhotbah pada pagi ini, yang saya ambilkan dari ayat-ayat dari kitab Bunyi. Semoga apa yang saya telah sampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk saudara semua. Jika saudara merasa ini baik dan bisa meningkatkan pengetahuan atau keadaan saudara bisa memakai. Tapi saya juga tidak keberatan saudara melalaikan apa yang telah saya uraikan. Sekian, Dwi Ketomir. Salam.